Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isanujaman dari mahasiswa Teknik Geodesi ITENAS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis. Definisi SIG. Sistem informasi geografis atau disingkat SIG adalah komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan analisis terhadap permukaan bumi. Menurut Purwadi, 1994, SIG merupakan suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan data serta dapat mempergunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara simultan sehingga dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek ruangan. Sedangkan menurut Anon, tahun 2001, sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis atau spasial dengan data atribut objek yang dihubungkan secara geografis di bumi, atau bisa disebut juga georeference. Sistem informasi geografis dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem manual atau analog dan sistem otomatis yang berbasis digital atau komputer. Sistem informasi manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, gambar transparansi untuk tumpang susun atau overlay, foto udara, laporan statistik, dan laporan survei lapangan. Semua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa bantuan komputer. Sedangkan untuk sistem informasi geografis otomatis, setelah menggunakan komputer sebagai sistem pengolahan data melalui proses digitasi sumber datanya berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto udara yang sudah terdigitasi. Selanjutnya ada komponensi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIG dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada input data. Data berbentuk digital hasil pekerjaan sebelumnya yang tersimpan pada CD atau flash disk, video, hard disk, dan alat penyimpanan lain. Juga data diinputkan dengan melakukan transformasi format data dari berbentuk hard copy menjadi data digital. Selanjutnya ada manajemen dan analisis data. Kemampuan utama kerja komputer SIG yaitu dapat melakukan manajemen dan analisis data. Ada dua bentuk dasar cara kerja SIG, yaitu dapat berupa desktop komputer yang digunakan standalone atau berupa server komputer yang beroperasi secara network. Selanjutnya, ada output GIS. GIS dapat menghasilkan produk yang bervariasi. Data dapat ditampilkan pada monitor atau dipresentasikan dalam bentuk hard copy. Output GIS dapat juga dalam format digital yang disimpan dalam disk yang dapat digunakan dalam aplikasi GIS lainnya. Selanjutnya masih komponen SIG, yaitu perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak dalam SIG berfungsi untuk menjalankan fungsi GIS, meliputi penyimpanan, menganalisa, dan menampilkan data. Sebagai inti dari sistem SIG adalah perangkat lunak dari SIG itu sendiri yang menyediakan fungsi-fungsi untuk penyimpanan, pengaturan link, query, dan analisis data geografi. Perangkat lunak SIG merupakan paket perangkat lunak aplikasi yang berisi berbagai panduan program komputer untuk keperluan proses pemetaan,
pengelolaan, dan analisis data geografi. Ciri utama perangkat lunak SIG adalah tersedianya kemampuan proses penyajian serta analisis data spasial dan data atribut. Di sini ada beberapa perangkat lunak software dalam SIG. Yang pertama ada ArcGIS Pro, yang kedua ada ArcGIS Desktop, selanjutnya ada QGIS, ada SagaGIS, ada GraphGIS, MapInfo, dan Global Mapper. Masih dengan komponen SIG, selanjutnya ada sumber daya manusia, atau disebut juga brainware. Brainware adalah bagian dalam komponen SIG yang dapat diartikan sebagai manusia yang menggunakan SIG. Bukan hanya operator dan analisis, tetapi juga peneliti, pemimpin proyek, pengambil kebijakan perlu dilibatkan dalam proses analisis. Jadi, komponen SIG yang terdiri atas tenaga ahli termasuk dalam komponen sumber daya manusia atau brainware. Brainware dalam SIG berfungsi menjadi otak yang bertanggung jawab dengan berjalannya proses SIG dari awal sampai akhir. Di tangan orang-orang yang mumpuni dan berpengalaman, dan didukung juga oleh pengetahuan spesifik di domain keilmuan lain seperti geografi, kehutanan, biologi, kebencanaan, ekonomi, dan bisnis. SIG dapat menjadi metode dan tool yang sangat powerful untuk membantu menangani berbagai masalah yang berbasis lokasi dan keruangan. Masih dengan komponen SIG, selanjutnya ada data SIG. Di dalam SIG, data berfungsi sebagai bahan analisis atau bahan kajian. Menggunakan SIG, data dapat dimanipulasi, dianalisis, dan dimodelkan sesuai dengan tujuan kajian yang dilakukan. SIG dapat memanfaatkan data spasial maupun data non-spasial, yang kemudian dispasialkan dan menjadi data atribut. Data spasial dalam SIG dapat dibagi menjadi format data vektor dan data raster. Untuk sumber data yang digunakan di dalam SIG, ada peta analog. Sumber data dalam SIG dapat diperoleh melalui peta-peta yang sudah ada. Selanjutnya yang ada dari data survei terestrial, data dapat diperoleh melalui survei dan pengukuran langsung di lapangan. Selanjutnya ada data GPS, hasil perepangan data GPS, baik GPS navigasi, GPS geodetik, atau bahkan GPS dalam smartphone. Selanjutnya ada data penginderaan jauh. Bisa berupa citra satelit, foto udara, hasil perekaman drone atau UAV, LIDAR, dan radar. Masih dengan komponen SIG. Selanjutnya ada metode SIG. Metode merupakan komponen SIG yang merujuk pada sekumpulan alat, algoritma, dan fungsi yang dijalankan dalam proses SIG. Banyak sekali metode, teknik, maupun pendekatan dalam pemanfaatan SIG dalam berbagai bidang. Ada beberapa metode diantaranya. Yang pertama ada menginput data, meliputi scanning, digitasi, dan copy paste data. Selanjutnya ada penyimpanan data, meliputi pembangunan basis data spasial, data interoperability. Selanjutnya ada manipulasi data, meliputi konversi raster ke vektor dan sebaliknya, konversi proyeksi dan sistem koordinat. Selanjutnya ada query data, baik query secara lokasi atau spasial atau query berdasarkan data atribut. Selanjutnya ada analisis dan pemodelan, meliputi analisis spasial dalam format vektor maupun raster, misalnya analisis overlay, analisis jaringan, analisis permukaan, dan 3 dimensi. Selanjutnya ada visualisasi data, meliputi desain simbol peta, layouting peta, dan pembuatan grafik. Selanjutnya ada penerapan dalam SIG. Yang pertama di bidang pemetaan, yaitu pemetaan batimetri, pengolahan data hasil survei dan pemetaan batimetri atau kedalaman laut dapat dilakukan dengan SIG. SIG digunakan untuk melakukan interpolasi pada area yang tidak disurvei dan untuk divisualisasi datanya.
Selanjutnya ada di pemetaan tematik. SIG digunakan untuk pembuatan peta tematik, yaitu peta yang menunjukkan satu tema atau topik tertentu, misal curah hujan atau kepadatan penduduk, termasuk pemetaan wilayah dan penginderaan jauh. Selanjutnya ada manajemen sumber daya alam. Pemanfaatan SIG dalam bidang sumber daya alam dapat menentukan sebaran aktual maupun potensi sumber daya yang ada pada suatu daerah. Selanjutnya, data ini bisa digunakan untuk inventarisasi, pengolahan, dan kajian dampak lingkungan. Selanjutnya ada di bidang kebencanaan. Menggunakan data GIS untuk memetakan daerah beresiko bencana, misalkan longsor, tsunami, banjir, dan dapat digunakan informasi tersebut untuk mengkoordinasikan perencanaan mitigasi bencana pada setiap daerah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.